Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya mulai 93. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kunta illa basyarar rasula. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 93. Aw yakuna, ya Allah ya Rabbi ya Karim, aw yakuna utawa ono iku utawa yen to ono iku laka keduwe sira Muhammad apa baitun omah min zukhrufin saking emas, min zukhrufin saking emas, ai zahabin tegese saking emas, au tarqa utawa munggah sapa sira Muhammad tas'ada tegese munggah sapa sira Muhammad fis samai ing dalem langit, alas sulami ing atase ondo, alas sulami ing atase ondo. Tapi walan nu'mina lan ora bakal iman sapa kita liruki kamaring oleh munggah sira, liruki kamaring oleh munggah sira, liruki kamaring oleh munggah sira ai lau rokoita rokita ai lau rokita tegese lamun munggah sapa sira ing, tegese lamun munggah sapa sira fiha ing dalem sama, kita tidak akan iman terhadap naikmu terhadap langit hatta tunazzila sehingga nurunake sapa sira, hatta tunazzila hingga nurunake sapa sira alaina ing atase kita, ing atase ingsun sami mawon, minha saking sama nurunake kitaban ing kitab, kitaban ing kitab fihi kanggo ing dalem kitab tasdiquka utawi benerake ing sira, tasdiquka utawi benerake ing sira naqra'uhu kang maca sapa ingsun ing kitab, sapa ingsun sapa kita ing kitab. Kul ngucap nata jawab sapa sira Muhammad lahum maring aksarun nas, lahum maring aksarun nas jawab subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah, hal kuntu illa basyarar rasulah. Subhana rabbi, maha suciake sapa ingsun ing pangeran ingsun. Ta'ajubun utawi kalimat subhana rabbi iku gawok. Subhana rabbi ta'ajubun utawi subhana rabbi iku kalimat gawok, kalimat kang tutup makna gawok. Takjub hal kuntu aima kuntu tegese ora ana ingsun, ora ana sapa ingsun iku illa basyaron angin menungso, iku illa basyaron angin menungso, tapi rasulan kang dadi utusan kasairir rusuli kaya dene sekerine pira-pira utusan. Saya ini hanya seorang manusia yang menjadi utusan sama seperti halnya para utusan rasul-rasul yang lainnya. Walam yakunu lan ora ana sapa rusul iku yakuna bisa nekaake sapa rusul bi ayatin kelawan pertanda suwiji, bi ayatin kelawan pertanda suwiji illa bi idznillah angin kelawan idine Allah. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 94. Wa ma 94. Wa ma mana'alan orang nyegah
Wa ma mana'alan ora nyegah annasa ing para menungso ayu minu ing yen to padha iman sapa nas id ja'ahum ing dalem nalikane teka temeka ing nas apa al-huda Al-Qur'an kang dadi pituduh apa al-huda Al-Qur'an kang dadi pituduh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Qur'an kang dadi pituduh illa angqalu angin yen to padha ngucap sapa nas ai qaulahum tegese ing ucapanin ai se wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda apa illa angqalu ngoten nggih iki dados fa'il dari mana'a apa illa angqalu nggih leres apa illa angqalu yen to padha ngucap sapa nas ai qauluhum tegese ucapane nas mungkiri nah hale padha ngingkari sapa nas rupane napa ucapane apa asallahu ngeten iki dados maf'ule qaul apa asallahu ing pengucap apa asallahu basyarar rasulah apa asa apa toh ngutus sapa Allahu Gusti Allah basyaran ing menungso rasulan hale dadi utusan ya walam yab aslan ora ngutus sapa Allah malakan ing malaikat apa ya mungkin Gusti Allah iku ngutus menungso dadi sebuah rasul dan tidak mengutus seorang malaikat menjadi utusan. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Qul jawab sapa sira Muhammad lahum maring nas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Laukana lamun ono laukana lamun tinemu kana ingkang tamah wadu tamamin ma birafin yaktafi tidak membutuhkan khabar laukana lamun tinemu fil ardi ing dalam bumi badalal basyari hale dadi gantine menungso. Kalau di muka bumi ini isinya malaikat sapa malaikatun para malaikat yamsuna kang padha lumaku sapa malaikat yamsuna kang padha melaku sapa malaikat mutmainnina hale kang padha anteng sapa malaikat anazzalna mengko yektine nurunake sapa ingsun Allah alaihim ing atase malaikat minas sama'i saking langit nurunake malakan ing malaikat rasulan kang den utus sapa malakan. Lah isine bumi iki kabeh mek malaikat tok ya niscaya Allah taala akan menurunkan seorang malaikat yang menjadi rasul. Id la yursalu krana ora den utus ila qaumin maring kaum sapa rasulun utusan illa min jinsihim angin saking jenise kaum. Tujuane napa? Liyum kinahum terapun kongang ing kaum apa mukhatabatuhu omong-omongan omong-omongan ing rasul wal fahmulan mahami anhu saking rasul biar bisa dijak ngobrol dan memahami dari rasul itu tadi. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Surat Al-Isra ayat 96. Qul ngucap sapa sira Muhammad kafa cukup sapa billahi Allah syahidan apane syahidan dadi saksine baini ing dalam antaran ingsun wa bainakum lan ing dalam antarane sira kabeh wa bainakum lan ing dalam antarane sira kabeh ala sidiki ing atase jujur utawa temen ingsun innahu sak tenane Allah iku kana ana sapa Allah bi ibadihi kelawan para kawulane Allah iku khabiran dat kang waspada basiran tur kang pirsa
aliman tegese kang pirsa bi bawatinihim kelawan pira-pira batine ibad wa dhawahirihim lan pira-pira zahire ibad pun. Kemarin kula dereng nerangkan mulai dari ayat 92. Pun samangke kula jelasaken mulai ayat 92. Kula ini sebenarnya sudah disimpulkan bahwa ini dari ayat yang kemarin ayat 90-an ya. Ayat mulai dari ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Itu merupakan napa namine ada 6 permintaan daripada orang-orang kafir yang mana mereka itu meminta sebuah ayat atau mukjizat yang lain dari Kanjeng Nabi. Mereka meminta tuntutan lain, meminta tuntutan mukjizat lain seperti yang didahulukan kemarin bahwa sebenarnya Al-Qur'an saja itu satu mukjizat saja itu sudah cukup untuk menjadi bukti seseorang itu menjadi atau mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dan tidak disyaratkan yang namanya mukjizat itu harus berkali-kali buahnya. Karena kalau disyaratkan yang namanya yang namanya mukjizat itu harus buahnya, maka itu akan memberikan angin segar kepada orang-orang kafir yang mana mereka hanya akan terus meminta terhadap yang namanya mukjizat yang menguntungkan terhadap mereka, namun mereka tidak segera iman. Pun mulano mulai dari ayat yang kemarin, mulai dari ayat 90 teng mriku yang akan merupakan 6 permintaan atau 6 permintaan mukjizat yang diminta oleh orang-orang kafir dari Kanjeng Nabi. Yang pertama nopo kemarin sampun dijelasaken kalian ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Fakhruddin Ar-Razi juga wingi sampun dibahas. Yang pertama adalah mereka kemarin meminta agar gunung-gunung di Mekah itu dihilangkan dan kemudian agar mereka itu diberi yang namanya sumber mata air agar mereka bisa yang namanya mudah untuk bercocok tanam, membuat yang namanya sawah. Itu yang nomor 2. Yang nomor pertama. Yang nomor 2 kemarin juga sudah dibahas di dalam ayat yang nomor 91. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau ini permintaan yang kedua dari mereka, engkau wahai Muhammad memiliki sebuah perkebunan dari perkebunan anggur ataupun kurma yang tengah-tengahnya itu terdapat sumber mata air berupa kali. Ya, itu permintaan yang kedua dari orang-orang kafir. Napa sih tujuannya? Artinya teng mriki dikatakan ka annahum qalu hab annaka la tufajjiru hadil anhar li ajlina fafajjirha min ajlik. Gampang ngomong mereka niku pengen ngetes nang Kanjeng Nabi. Wae Kanjeng Nabi lek pancen sampean niku gak mampu mengalirkan sumber mata air berupa kali untuk kita semua. Ya wes, coba saja alirkan sumber mata air itu untuk dirinya panjenengan sendiri. Itu permintaan yang kedua dari orang kafir. Sekarang masuk ke ayat 92. Ini yang mana ini termasuk daripada permintaan yang ketiga. Autus kita sama agama za'am ta'alaina kisafan aikitaan. Ini yang nomor 3. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ay muqabalatan wa iyanan fanaraw. Yang ketiga adalah autus kita samaa kama za'amta alaina, atau engkau jatuhkan terhadap yang namanya langit, atau kamu menjatuhkan langit seperti yang engkau sangka, kamu jatuhkan atas kita semua dalam keadaan berupa potongan-potongan. Jadi gampangan ngomong mereka orang-orang kafir ini menantang terhadap Kanjeng Nabi. Mereka itu menantang terhadap Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi niku menjadikan yang namanya langit itu potongan-potongan, kemudian Kanjeng Nabi menjatuhkan terhadap langit tersebut atas
mereka. Niki merupakan tantangan daripada orang kafir terhadap mereka. Mulakno seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh seperti ini. Memang ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa in kanu ittahamu Rasulullah bizami fama huwa illa mubalighun anillah. Mereka itu pokoknya intinya selalu mencurigai terhadap Kanjeng Nabi terus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, selalu mereka itu lidzalika talabu min Rasulillah afalam yarau. Jadi kan kemarin itu dingendikaken seperti yang ada di dalam surat Saba ayat 9. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ardi inna sya'na nakhsif bihimul arda aw nuskit alaihim kisafam minas sama'. Jadi Allah Ta'ala niku sampun ngengken dumateng Kanjeng Nabi untuk ndhawuhi terhadap orang-orang kafir dengan memberikan sebuah ancaman. Rupane ancamane napa? Inna sya'nakhsif bihimul arda. Apabila saya berkehendak, niscaya saya akan membuat bumi itu menjadi jatuh. Au nuskit alaihim kisafam minas sama, atau aku jatuhkan kepada mereka potongan-potongan langit. Jatuhkan kepada mereka langit dalam keadaan berupa potongan-potongan. Jadi ini sampun Allah Ta'ala sampun dawuh dumateng Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi mengancam terhadap mereka bahwa Allah Ta'ala mampu untuk melakukan hal ini. Bumine diamblesno, langite diambrekno. Sehingga yang namanya orang-orang kafir itu malah menantang dengan ucapan autus kita sama akama za'amta alaina kisafan. Ayo coba jatuhkan yang namanya langit itu atas kita seperti yang pernah engkau sangka itu. Karena memang dulunya Kanjeng Nabi sampun pernah mengancam terhadap mereka dengan ancaman bahwa Allah Ta'ala itu berkehendak, Allah Ta'ala mampu membuat bumi ini menjadi ambles dan langit menjadi ambruk di atas mereka. Seperti itu. Sehingga mereka ucapannya itu ya sangat ngeri. Ayo kalau memang kamu mengira Muhammad bahwa bisa untuk menjatuhkan langit, coba jatuhkan kepada kita. Pun itu yang nomor 3. Yang nomor 4-nya au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau ay muqabalatan wa iyanan fanarahum. Atau coba datangkan, dengar iki bahasane ngaten. Ayo coba datangkan wahai Muhammad kepada kita, datangkan terhadap kita Allah Ta'ala dan juga seluruh para malaikat dalam keadaan dihadapkan. Ay muqabalatan, dalam keadaan mereka semua itu dihadapkan dan terlihat secara kasat mata sehingga kita semua itu bisa melihat terhadap Allah dan juga para malaikat. Ini tantangan juga ya gak ngalah ngeri pisan daripada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir niki aksarun nas niki juga menantang terhadap Kanjeng Nabi dengan ucapan seperti itu, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau mampu mendatangkan terhadap Allah dan juga para malaikat dalam keadaan dihadapkan dan terlihat secara kasat mata. Nah, itu sebuah perkara yang ya jelas nggak bisa, itu sebuah hal yang mustahil. Kok apa jenenge Allah Ta'ala kok dilihat, itu jelas nggak bisa. Malah kan ini bolak-balik tak sampai ya, bahwa hukumnya melihat terhadap Allah Ta'ala di muka bumi ini dengan mata telanjang secara sadar itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Tidak terjadi kepada satu makhluk pun kecuali pada Kanjeng Nabi di waktu malam Isra Mi'raj. Tak baleni maneh. Kalau yang namanya melihat terhadap Allah Ta'ala dengan mata telanjang dalam keadaan terjaga, bangun maksudnya, itu merupakan sebuah hal yang mustahil, tidak terjadi pada satu makhluk pun kecuali hanya kepada Kanjeng Nabi. Bahkan yang namanya sinten Nabi Musa saja juga tidak mampu untuk melaksanakan atau mengalami hal tersebut. Bahkan dulu kalau ceritanya nang apa itu jenenge nang manakib lah ya nek toh.
cerita bahwa ada seorang laki-laki di zamannya Syekh Abdul Qadir. Beliau niku diwaduli ada seorang laki-laki yang mendakwakan dirinya bisa melihat Allah Ta'ala bi'ainai roksi, dengan kedua mata telanjangnya. Kemudian dijawab sama Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang sangat membuat orang-orang itu takjub. Belandewi nang mana gitu. Wes, itu kalau urusan melihat terhadap Allah Ta'ala. Begitu juga dengan yang namanya melihat terhadap para malaikat. Kalau melihat terhadap para malaikat selain para nabi, ya, itu tidak bisa melihat para malaikat dengan bentuk aslinya. Tapi kalau sudah berbeda, bukan menggunakan bentuk aslinya, ya bisa. Pun mangke mulana dingendikaken ngeten. Mangke nanti juga akan diceritakan di ayat yang setelahnya. Pun ini yang keempat ya, ini yang keempat. Au ta'diya billahi wal malaikati qabila, atau engkau Muhammad bisa mendatangkan terhadap Allah Ta'ala dan juga para malaikat dalam keadaan bisa dihadapkan dan terlihat secara kasat mata. Itu jelas perkara sing gak mungkin. Pun niku ngoten. Mulane ini sama seperti halnya di ayat yang lain, bahasane laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Dalam tafsirnya Imam Fakhrul Razi, ini salah satu daripada tuntutannya orang-orang kafir, hendaknya diturunkan kepada kita para malaikat atau kita bisa melihat terhadap Tuhan kita. Ini tuntutannya orang kafir sampai ngomong seperti itu. Yang nomor 5, ini ayat yang selanjutnya, au yakuna laka baitum min zukhrufin au dhahabin, atau kamu Muhammad bisa memiliki rumah yang terbuat dari emas. Atau kamu Muhammad bisa memiliki rumah dari emas. Artinya nopo tuntutannya orang kafir kok kepingin Nabi Muhammad ini pengen duwe sing jenenge rumah dari emas, agar Nabi Muhammad itu bisa dianggap sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya, sehingga orang yang kaya itu tidak membutuhkan terhadap yang lainnya. Fayunika anna, bahasan dalam hadisnya yang kemarin, ya. Atau kamu Muhammad itu memiliki rumah yang terbuat dari emas. Ono ae tuntutane wong kafir itu. Mulane teng mriki kan dingendikaken. Zukhruf itu kenapa kok diartikan sebagai emas? Makna asal daripada zukhruf niku az-zina, sebuah perhiasan. Zukhruf itu makna asalnya adalah sebuah perhiasan. Al-muzayyan, sebuah perhiasan. Lah seperti yang kita ketahui bahwa satu-satunya perhiasan yang tidak akan luntur warnanya, yang tidak akan luntur keindahan cahayanya, itu satu-satunya adalah emas. Lek sing liyane iku sik atik luntur. Mulane nang kene sing jenenge zukhruf itu langsung diartikan sebagai emas. Mulane teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, atau engkau wahai Muhammad memiliki rumah yang terbuat dari emas. Ya. Lha asline Kanjeng Nabi mampu mawon punya, bahkan jangan rumah, Pak. Malahan wingi kan disampun kula omongaken seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam kitab Burdahnya, beliau dawuh wa rawadatul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Kanjeng Nabi itu sudah dirayu oleh yang namanya pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi menjulang yang ada di Arab, agar mereka para gunung itu menjadi emas dan kemudian ditawarkan kepada Kanjeng Nabi. Namun jawabannya Kanjeng Nabi napa? Kanjeng Nabi tidak mau. Seperti yang didhawuhkan di situ, diriwayatkan dalam kitab Sahih Tirmidzi bahwa Kanjeng Nabi niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, arada alayya Rabbi antakuna batha'u Makkah zahaban. Ya. Jadi Kanjeng Nabi niku wis ditawan agar gunung-gunung yang ada di Mekah itu semuanya menjadi emas dan kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi. Tapi justru nopo, Masya Allah, Kanjeng Nabi malah mboten mau. An-nafsihi fa'araha ayyama syamami. Yang ada justru Kanjeng Nabi itu tidak mau, dan bahkan bukan hanya tidak mau,
yang ada justru Kanjeng Nabi niku malah dawuh, boten Gusti, kula hanya kepingin warak sedina luwe sedina. Bayangne Pak, jawabannya Kanjeng Nabi sing enek malah kaya ngoten niku. Jadi tantangannya orang-orang kafir bahwa mereka ingin Kanjeng Nabi itu memiliki rumah dari emas, itu bukannya Kanjeng Nabi itu enggak mampu, tapi Kanjeng Nabi memang enggak mau, tidak menghendaki. Pun kita lanjutkan. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 terakhir nih, roto sangar mana ini permintaan dari orang kafir. Autar qafis sama'i walan nu'mina. Autar qa aitas ada fis sama'i ala sulam, atau kamu naik menuju langit, di atas langit melalui sebuah tangga. Pertanyaannya kan rotok sangar naik ke atas langit melalui sebuah tangga. Walan nu'mina liruqika ay law raqita fiha hatta tunazzila alaina minha kitaban fihi tasdiquka naqra'u. Dan kami tidak akan percaya terhadap naikmu terhadap langit sampai kamu menurunkan atas kita semua dari langit sebuah kitab yang dijelaskan di dalamnya sebuah pembenaran terhadap dirimu, yang kitab tersebut bisa kita baca. Tuntutan wong-wong kafir sampai sebegitunya. Jadi mereka menuntut agar yang namanya Kanjeng Nabi itu naik terhadap langit menggunakan sebuah tangga, dan mereka andaikan Kanjeng Nabi sudah naik menuju langit, mereka nggak akan percaya kecuali kalau Kanjeng Nabi itu turun dengan membawa sebuah kitab yang di dalamnya ada membenarkan terhadap Kanjeng Nabi, dan kitab tersebut bisa dibaca oleh mereka. Orang mari-mari Pak tuntutannya mereka. Pertama jaluk Kanjeng Nabi niku munggah nang langit. Nomor loro, wis umpama Kanjeng Nabi ku mang munggah temenan nang langit, napa? Ora bakal iman, ora bakal percaya lek kapan Kanjeng Nabi kuwi munggah, kecuali kalau pulang membawa yang namanya kitab yang di dalamnya ada pembenaran terhadap Kanjeng Nabi. Bahkan dingendikaken kalian sinten niki Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahkan dingendikaken di dalam surat Al-An'am ayat 7, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang ada, andaikan Kanjeng Nabi itu tadi turun membawa sebuah kitab yang di dalamnya ada pembenaran terhadap Kanjeng Nabi yang bisa mereka baca, yang ada justru mereka cuma mengucapkan bahwa in hadza illa sihrun. Kalau kan Dawe, andaikan kami menurunkan atasmu Muhammad sebuah kitab di dalam kertas, kemudian mereka menyentuh kitab di dalam kertas tersebut dengan tangan mereka, yang ada mereka justru mengucapkan bahwa tidaklah benda ini kecuali hanya sebuah sihir. Emang dasarnya mereka itu cuma sekedar ta'anud. Ta'anud itu artinya membuat sulit, menyulitkan terhadap Kanjeng Nabi. Itu bukan sebuah tantangan yang andaikan itu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi mereka menjadi iman, ngono ora. Mulane kan diterus nih. Andaikan mereka dituruti Kanjeng Nabi iso munggah nang langit, mereka enggak akan percaya kecuali Kanjeng Nabi turun dengan membawa kitab. Dan andaikan Kanjeng Nabi turun membawa kitab, yang ada justru mereka malah mengucapkan bahwa tidaklah kitab ini kecuali merupakan sebuah sihir yang sangat jelas. Memang dasare wonge niku napa? Memang kufur. Dasarnya mereka itu adalah suka menentang. Paham ya? Jadi wong dur ila ratil Qur'ani ala kulli hadhi ta'annud. Sekarang kita mulai membahas. Tadi ngelacoran dawe beliau niku, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh aw yakuna laka sullamun tas'adu bihi fis sama' wa yadhharu annahum tasarra'u fi hadzal qaul wa ra'au imkaniyati dzalika fasaru ila i'lani ma tantawi alaihi nufusuhum min inad. Jadi pertama niku mereka niku
menginginkan bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki sebuah tangga yang digunakan oleh Kanjeng Nabi untuk bisa naik nang langit. Dan kemudian tampak kepada mereka bahwa mereka itu terlalu tergesa-gesa dalam ucapan ini. Karena apa? Karena mereka menganggap kelihatannya untuk naik menuju langit itu merupakan sebuah hal yang mudah, sebuah hal yang bisa dituruti, dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga mereka orang-orang kafir bergegas untuk menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka berupa inat, menentang terhadap Kanjeng Nabi dengan ucapan walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Seolah-olah mereka itu menginginkan wa ka'annahum yubayyituna al-inada li Rasulillah fa hum kadibuna fil ula wa kadibuna fis tsaniyah. Jadi yang pertama mereka itu sudah bohong, untuk yang kedua kalinya sebenarnya hakikatnya mereka juga ingin berbohong. Dan niscaya walau nazzalallahu alaihimul kitaba alladzi aradu ma amanu. Andaikan Allah Ta'ala benar-benar menurunkan kepada mereka sebuah sebuah kitab yang mereka kehendaki, niscaya mereka tetap saja tidak iman. Orang bakal iman. Dasarnya anjen mereka ini pun memang tidak iman. Melana sampai dihentikan dalam surat Al-An'amnya walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Andaikan Allah Ta'ala iku lek nurunno kitab nang Kanjeng Nabi iku ora model kok lewat malaikat Jibril. Langsung kitab jegrek dadi kitaban fi qirtasin. Kitab sing langsung nang kertas. Kemudian mereka sentuh menggunakan tangan mereka. Gampangane ngomong ngekei wahyu nih ora langsung melalui malaikat Jibril, langsung ngekei kitab jegrek nang Kanjeng Nabi. Kitab nang kertas yang bisa mereka sentuh dengan tangan mereka. Niscaya yang ada laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang ada mereka justru berkata, orang-orang kafir itu berkata, tidaklah benda ini kecuali merupakan sihir yang sangat jelas. Memang dasarnya adalah nopo? Mereka itu kufur. Dasarnya Pak, memang mereka dasarnya mereka itu kufur. Lalu kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wangdur ila radil Quran ala kulli hadi ta'annud. Taunya Syekh Mutawalla Asy'arawi. Di dalam ayat yang terakhirnya ini tadi pungkasannya kul lahum subhana rabbi ay ta'ajjubun hal ma kuntu illa basyarar rasula kasair rusuli walam yakunu ya'tuna bi ayatin illa bi'illah. Jawabannya Allah Ta'ala untuk menjawab 6 permintaan daripada orang-orang kafir untuk mukjizatnya Kanjeng Nabi ini, permintaan mukjizat lain dari Kanjeng Nabi dari orang-orang kafir ini cukup dijawab sama Allah Ta'ala. Kul, ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Maha suci Tuhanku. Kalimat subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi, itu diperuntukkan untuk menunjukkan yang namanya sebuah ta'ajub, sebuah ketakjuban seseorang. Oh, jalukmu cek nemene ngono. Subhana rabbi ma kuntu hal kuntu ay ma kuntu illa basyarar rasula. Dan tidaklah aku ini kecuali hanya seorang manusia yang menjadi utusan. Aku iki gur menungso biasa sing dadi utusane Gusti Allah. Ai kasairir rusuli, yang sama persis dengan rasul-rasul yang lainnya. Yang mana walam yakunu ya'tu bi ayatin illa biiznillah, yang mana semua para utusannya Allah Ta'ala itu enggak ada yang bisa mendatangkan sebuah ayat atau sebuah mukjizat kecuali dengan izinnya Allah. Manusia biasa yang menjadi utusannya Allah. Mulakno ini dibahas lengkap sama Syekh Mutawalla Asy'arawi. Kenapa kok Kanjeng Nabi di dalam menjawab semua 6 permintaan dari orang-orang kafir sebagai ayat, sebagai mukjizatnya Allah,
sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi cukup diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawabnya dengan ucapan Subhana Rabbi, Maha Suci Allah. Kenapa kok kalimatnya kok yang disuruh dibuat sebagai ucapan jawaban kepada mereka kok ringkas? Dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau ngendikaken kalimat tanzih al-ulya lil haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya kalimat Subhana Rabbi itu merupakan sebuah kalimat yang mensucikan terhadap Allah Ta'ala. Waqad tahadda biha al-kauna kullahu li'annaha kalimatun la tuqalu illa lillah wa lam yahdus abadan bainan nasi an qalaha ahadun li ahad. Yang dikatakan karena yang namanya kalimat Subhana itu merupakan sebuah kalimat yang tidak pernah diucapkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan belum ada dan tidak akan ada. Belum ada dan tidak akan ada untuk selamanya di antara para manusia yang bisa mengucapkan kalimat tersebut untuk satu orang terhadap satu yang lainnya. Ya, ma'ama fil kauni min jababiratin wa utadin min jababiratin wa utatin yahrisu annasu ala munafaqatihim wa tamallukihim. Jadi nggak akan ada onok menungso kepada manusia yang lainnya mengucapkan kalimat Subhana, karena ini kalimat yang khusus diucapkan kepada Allah Ta'ala. Padahal dulu pada zaman dahulu itu banyak sekali raja-raja yang sifatnya sangat mesesok, bahasa Indonesia ini mesesok ya yang sangat semena-mena, ya, yang mesesok, yang semena-mena. Banyak sekali kok dulu raja-raja yang sifatnya itu semena-mena bisa seperti itu. Mestinya mereka juga bisa mengucapkan, tapi ternyata juga nggak ada dan tidak akan terjadi untuk selamanya. Kalimat Subhana, Maha Suci ini diucapkan untuk selainnya Allah. Bahkan di sini dikatakan wahadi kalimatun ikhtiyariyatun yumkinu ayyakulaha kullu insan lakin lam yajra ahadun ala qawliha li ahadin. Ini kalimat Subhana ini merupakan sebuah kalimat yang sifatnya ikhtiyari, yang bisa diucapkan oleh setiap orang, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang berani mengucapkan kalimat tersebut kepada yang lainnya, kepada sesama manusia. Pun niku dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane tengeriku terakhir dingendikaken. Jadi kalimat Subhana Rabbi itu merupakan sebuah kalimat yang sifatnya itu nanti menunjukkan sebuah takjub. Ya, mulane wa min hadza tahaddi anal haqqa subhana lahu sifatun wa lahu asmaun. Wal asma ma'khudatun minas sifat illa ismun wahidun ma'khudun lidzat fa huwa lafdzul jalalah. Subhanallah. Bahasanya kan ngoten. Seperti halnya lafaz Allah, sampean lek ngerti Allah Ta'ala itu memiliki asma yang banyak, asmaul husna yang banyak, dan asma'nya Allah Ta'ala itu memiliki sifat dan juga memiliki asma. Dan asma itu diambil daripada sifat, ya, kecuali satu isimnya Allah Ta'ala yang diambil langsung bukan dari sifat tapi langsung dari zat, yaitu lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Begitu juga lafaz Allah, Pak. Lafaz Allah itu merupakan sebuah lafaz yang tidak ada satu orang pun yang berani untuk menjadikan lafaz Allah sebagai nama. Bahkan Allah Ta'ala ini sudah bahasa kasarannya ngomong menantangkan kepada semuanya dengan bahasa seperti yang ada dalam surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu orang yang dinamai dengan nama Allah? Itu enggak ada. Dan diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa dulu ada orang yang mencoba untuk melanggar hal ini. Anaknya dijenengno Allah, langsung siket mari dijenengno Allah, langsung kesamber petir, langsung gosong, Pak. Jadi ini bukan sebuah perkara yang sifatnya main-main, tapi memang beneran. Pun
Bahkan sekalipun orang kafir wa ma'adzalika lam yajra kafirun wahidun ala aisamiya hadzal isma. Renek satu orang kafir pun yang berani menggunakan lafaz Allah sebagai nama, baik untuk nama dirinya sendiri ataupun yang lain. Terakhir mulakno teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yujribu hadith bahasane ama wa hum ya'lamuna anna Allah haqqun fala yajra ahadun wa yujarri bahadi tasniyata fi nafsi li anna yakhsha akibata wa khaymat akibatan wa khaymatan la yajri fi ma hiya. Memang mereka itu tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha benar, sehingga mereka nggak ada yang berani-berani mencoba untuk menggunakan nama ini, karena mereka sangat takut terhadap apa akibat daripada penamaan tersebut. Oleh karena itu, lidzalika radal haqqu subhanahu ala ta'annutil kufari fi ma talabuhu min Rasulillah qailan subhana rabbi. Jadi oleh karena itulah Allah Ta'ala menjawab atas ta'annud. Ta'annud niku tindakan menyulit, mempersulit. Jadi ta'annud itu bukan kok sebuah pertanyaan atau sebuah permintaan yang nanti andaikan dipenuhi niscaya akan dikabulkan juga keinginannya. Akan tetapi murni untuk mempersulit. Mulakno jawabannya cukup subhana rabbi li anal umur allati talabuha umurun balaghat minal ajabi haddan. Karena 6 permintaan yang diminta oleh mereka itu merupakan perkara-perkara yang sudah cukup menakjubkan. Bayangnya pertama mang njaluk gunung dialihno, kemudian meminta sumber mata air untuk mereka, atau meminta untuk Kanjeng Nabi memiliki sebuah perkebunan dari kurma atau kurma dan juga anggur yang tengah-tengahnya ada sebuah mata air terbuat dari kali. Ya, mata air yang berupa kali. Yang nomor 3 berupa apa? Kanjeng Nabi dimintai untuk menjatuhkan langit. Yang nomor 4 Kanjeng Nabi dimintai untuk mendatangkan terhadap Allah Ta'ala dan seluruh para malaikat dalam keadaan semuanya dihadapkan terhadap mereka agar bisa dilihat oleh mereka. Yang nomor 5 mereka ingin Kanjeng Nabi memiliki rumah dari emas. Terakhir mereka ingin Kanjeng Nabi niku munggah nang langit menggunakan tangga. Wes niku semua umurun balaghat minal ajabi hatta. Permintaan yang mereka minta itu merupakan sebuah permintaan yang cukup menakjubkan. Pun wala yumkinu ay yata'ajjaba minha illa bisubhanallah. Orang mungkin diungkapkan rasa takjub tersebut kecuali dengan ucapan subhanallah. Ya, lianha kalimatut ta'ajjub al-wahidah. Satu-satunya kalimat ta'ajub yang tidak pernah bisa diungkapkan kepada yang lainnya. Wallati la tutlaqu li ghairillah. Wa ka'annahu seolah Allah Ta'ala niku wa ka'annahu arja'a al-umura kullaha lillah. Seolah-olah Allah Ta'ala niku mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Ta'ala. Laqad kana lahum ghinan an dzalika fi kitabillahi alladzi nazala ilaihim. Ngoten lho. Sebenarnya kalian semua wahai orang-orang kafir itu mereka semua itu sudah cukup, nggak perlu meminta permintaan-permintaan tersebut karena sudah tercukupkan dengan satu mukjizat rupane kitab Gusti Allah, rupane Al-Qur'an. Mulane dingendikaken teng surat Al-Ankabut surat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup terhadap mereka bahwa sesungguhnya saya Allah menurunkan terhadap mereka, menurunkan terhadap engkau wahai Muhammad sebuah kitab, yakni Al-Qur'an yang dibacakan atas mereka. Ora cukup Quran ini diturunkan kepada mereka, ya. Terakhir tengriki Allah Ta'ala ngutus Kanjeng Nabi dawuh sebagai jawaban atas 6 permintaan mereka, hal kuntu illa basyarar rasul. Tidaklah aku ini kecuali hanya seorang manusia. Basyaron, seorang manusia yang menjadi rasul. Lah perasamu sok wakti ngono ya. Ini tuntutannya orang-orang kan gitu ya. Padha yai yo dituntut kudu sewakti.
Hal kuntu illa basyarar rasula. Saya ini hanyalah seorang manusia biasa yang menjadi rasul, yang menjadi utusannya Allah Ta'ala. Halid da'aitu lakum anni ilahun, bahasanya. Saya tidak pernah mendakwakan diri sebagai seorang Tuhan. Saya itu cuma mendakwakan diri sebagai utusan. Kok tuntutanmu seolah-olah memposisikan saya sebagai Tuhan? Kan kaya ya? Tuntutanmu iku ndadekno seolah-olah sing jenenge rasul ku kudu kaya pangeran. Sing dengan gampangnya, dengan mudahnya mengalihkan gunung, dengan mudahnya mengalirkan air. Dakwaannya Kanjeng Nabi itu bahwa beliau itu seorang nabi, seorang rasul, bukan seorang Tuhan. Kok kalian semua menuntut Kanjeng Nabi itu dengan tindakan-tindakan yang hanya mampu dilakukan oleh seorang Tuhan, dilakukan oleh Tuhan. Ma ana illa basyarun uballighukum risalata rabbi. Artinya hanya seorang manusia yang menyampaikan terhadap kalian semua risalahnya Tuhanku. Pun niku ngoten. Masya Allah, mulakno. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ayat ini merupakan ayat yang paling kuat yang menunjukkan bahwa tidak mungkin datang dan pergi atas Allah Ta'ala. Jadi ora ono sifatnya Allah Ta'ala niku datang ataupun pergi, itu nggak bisa. Pun terakhir, paling makna yang paling bagus seperti yang juga disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh, ya Allah, imma ayyakuna muradukum min hadzal iktirah annakum talabtum al-isyana min indi nafsi bihadil asya aw talabtum minni an atluba minallahi ta'ala izharaha ala yadayya litadulla ala kauni rasulan haqqan min indillah. Mungkin saja tuntutan mereka daripada permintaan ini adalah dua. Pertama, agar Kanjeng Nabi melakukan hal tersebut dari kemampuannya beliau sendiri. Dan yang nomor dua, kemungkinan yang diminta oleh orang-orang kafir agar Kanjeng Nabi meminta terhadap Allah Ta'ala agar melakukan hal tersebut sebagai bukti bahwa sebagai bukti bahwa yang namanya Kanjeng Nabi itu seorang rasul yang benar. Maka dijawab, kalau mereka menuntut hal tersebut dari kekuatannya Kanjeng Nabi sendiri, itu jelas mustahil. Bahasanya wal awwalu badil, itu jelas mustahil, jelas tidak mungkin. Li'anni basyarun, karena saya Kanjeng Nabi itu hanya seorang manusia. Wal basyaru la qudrata lahu ala hadhil asya. Jeneng menungso gak ono kemampuan iso ngalino gunung, ya, mendatangkan sumber mata air dan seterusnya, itu nggak akan mampu. Dan yang nomor dua, kalau tuntutan mereka itu artinya agar Kanjeng Nabi meminta terhadap Allah Ta'ala melakukan hal tersebut, maka wasanya aidan batilun li anikot ataitukum bi mu'jizatin wahidatin wa hiya al-Qur'an. Dan andaikan tuntutan mereka ini atas dasar yang namanya agar sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu sosok rasul yang hak, rasul yang benar, maka sebenarnya cukup bahwa yang namanya Al-Quran sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu rasul yang hak, rasul yang benar. Orang tidak perlu nyel permintaan wakeh ini ora ber. Kon niku dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terakhir jam 6. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki sing seru pisan. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idza ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyarar rasulah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Isra ayat 94. Oh, aku wis kemeringat kabeh, Pak. Ora pati sehat. Tafsir Jalalainnya dia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki wa ma mana'an nasa ayyuminu idza ja'ahumul huda illa an qalu ay qauluhum munkirina ab'atsallahu basyarar rasulah wa lam yab'ats malikan wa lam yab'ats malakan. Dan tidaklah wa ma mana'an nasa ayyuminu idza ja'ahumul huda, dan tidaklah mencegah terhadap para manusia
untuk mereka beriman tatkala mereka sudah datang terhadap mereka Al-Quran yang menjadi petunjuk, kecuali ucapan mereka dalam keadaan mereka itu ingkar. Apakah Allah Ta'ala itu mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Jadi gampangannya ngomong, dan tidaklah mencegah terhadap para manusia itu tadi agar mereka itu bisa beriman setelah datang terhadap mereka yang namanya Al-Quran. Jadi wis datang terhadap mereka yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk mereka. Namun tidaklah mencegah mereka untuk beriman kecuali ucapan mereka. Mereka memiliki ucapan yang mana ucapan ini sifatnya adalah dalam keadaan mereka itu ingkar. Ucapan mereka napa? Aba'atsallahu basyarar rasulah. Apakah Allah Ta'ala itu mengutus seorang manusia sebagai utusan? Walam yab'as malakan. Dan Allah Ta'ala tidak mengutus yang namanya malaikat. Jadi niki ono ae wis jenenge wong kafir ku alasane ku ono ae. Pertama mang wis mari dikai Al-Qur'an tapi mereka tidak merasa cukup. Malah meminta 6 ayat yang lain itu tadi yang barusan dibahas. Sekarang sak marine Al-Qur'an wis mari ditekakno, sekarang mereka mulai meragukan terhadap sosok baginda Nabi bahwa beliau adalah sosok utusan daripada sosok Rasul, sosok utusan Allah Ta'ala. Dengan dalih mereka berkata aba'atsallahu basyarar rasul. Apa yang mungkin Gusti Allah itu ndadekno menungso sebagai Rasul. Kok gak malaikat ae sing dadi seorang utusan, seorang Rasul. Yes. Ini akan dibahas habis-habisan ini sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, enak banget. Maka aimama na'ahum minal iman ila hadil mas'alah, yang mencegah mereka iman adalah satu permasalahan ini, yakni seorang manusia menjadi Rasul. Ini yang sebuah hal yang mulai mereka perkarakan. Ono ae sing diperkorokno karo mereka iki wingi mak Al-Qur'an wis mari diperkorokno saiki ganti Kanjeng Nabi ini sing diperkarakan. Bahwa apakah ada seorang Rasul, seorang manusia itu menjadi Rasul. Maka dingendikaken hadil qadiyatul lati waqafat fi hulukihim ab'atsallahu basyarar rasulah. Tapi pada hakikatnya seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku penak lek bantah. Ngeten bahasane. Wal muta'ammil fi mas'alatit tabligh anillah, orang yang mau berpikir secara dalam mengenai perihal tabligh, menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala, yajidu annaha la yumkinu an tatimma illa bibasyari. Niscaya dia akan paham secara betul bahwa tidak akan bisa menyempurnakan, tidak akan bisa secara sempurna menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala kecuali dengan perantara manusia. Tidak mungkin menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala terhadap para manusia kecuali dengan manusia. Fakaifa yuballihu al-bashara jinsun akhar. Bagaimana mungkin bisa menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala terhadap para manusia itu justru jenis yang lain. Sing menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala nang menungso katakan jenis yang lain rupane malaikat. Apa mungkin sing menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala nang para malaikat itu justru yang risalahnya Allah Ta'ala terhadap para manusia adalah para malaikat? Apa yang mungkin? Wala budda litalaqi anillahi min wasaita bainal haqqi subhanahu wa ta'ala wa bainan nas. Dan seperti yang kita tahu, wajib untuk menerima dari Allah Ta'ala wajib adanya beberapa perantara antara Allah Ta'ala dan juga yang namanya manusia. Li'annal basyara la yastati'u ayyatalaqqa 'anil quwwatil 'ulya mubasyaratan. Karena yang namanya manusia itu tidak akan mampu untuk menerima dari kekuatan mutlak yang begitu besar.
Oleh karena itu dingendikakan butuh beberapa proses dan perantara. Seperti yang didawakan dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk dibicarai oleh Allah Ta'ala, bahasanya ngeten ya, diajak bicara, dikalami oleh Allah Ta'ala, kecuali dengan cara wahyu atau dari belakangnya hijab, atau mengutus seorang rasul, seorang utusan, sehingga memberikan wahyu kepadanya dengan izinnya. Innahu aliyyun hakim. Lakinir rasul al-basyari kaifa yukallimullah. Dengar iki tinggi dia kan. Lalu bagaimana mungkin seorang utusan sing berupa manusia itu langsung bermukalamah, berdiskusi terhadap Allah Ta'ala, itu mana mungkin? Jelas tidak mungkin. La budda an na'tiya bi rasulin minal jinsi al-a'la. Wajib ada perantara lagi, utusan lagi, tapi jenis yang agak tinggi lagi, yang sifatnya dekat terhadap Allah Ta'ala. Rupane napa? Allahu yastafi minal malaikati rasul. Allah Ta'ala juga memilih sebuah utusan daripada para malaikat. Wa hadza marhalatu. Ini satu marhalah, satu proses, satu jenjang. Summa yastafi rasulan minal basyari yatalaqqa anil malaki kay yastati'a ayyuballighakum li annakum la taqdirun al liqa al mubasyir ma'al haq. Intinya adalah satu. Jadi untuk menyampaikan risalah terhadap para manusia secara global, itu enggak mungkin semua manusia ini langsung nampa saking Gusti Allah. Enggak mampu kekuatannya awake dhewe. Sehingga butuh yang namanya sebuah perantara seorang manusia yang menjadi utusan. Lah manusia yang menjadi utusan ini ya gak mungkin langsung menerima, bermukalamah, berdiskusi dengan Allah Ta'ala. Maka butuh lagi terhadap yang namanya sebuah perantara, sebuah utusan. Rupane malaikat yang bisa langsung bermukalamah dengan Allah Ta'ala. Allahu yastafi minal malaikati rasulah. Jadi malaikat inilah yang bisa nanti langsung bermukalamah dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi cara marhalahnya, perantaranya Allah mengutus sebuah utusan dari golongan para malaikat, disampaikan kepada malaikat Jibril, berupa nanti akan menjadi wahyu, kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disampaikan kepada yang namanya semua para manusia. Banyak tuh perantaranya. Mulai dari Allah Ta'ala ke malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi ke seluruh manusia. Karena nggak mungkin manusia langsung menerima risalah langsung daripada Allah Ta'ala, itu nggak mungkin. Pokoknya Syekh Mutawalli Asy'arawi nyampe niku iki diumpamakne kalau saluran listrik, Pak. Napa diumpamakan dengan saluran listrik. Sing jenenge lampu iki ora mungkin langsung dijokokne teko aliran listrik yang terbesar. Ora bakal mampu. Sing enek lampu iki malah langsung kobongan. Krana dayane kegeden. Paham ora? Tapi wajib sing jenenge aliran listrik itu ditekek nang sakelar. Niki jenenge sakelar ta niki ya. Agar dayanya itu tidak terlalu besar, kemudian baru disalurkan kepada yang namanya lampu-lampu yang hanya membutuhkan watt kecil. Nyontone saya Mutawalli Asy'arawi sampai kaya ora iso sing jenenge lampu daya kecil cuma beberapa watt atau bahkan cuma puluhan watt itu langsung menerima dari aliran listrik yang tinggi itu, Pak.
sing enek malah kobongan, sing enek malah konslet. Paham bro? Meledak. Begitu juga manusia. Manusia untuk menerima yang namanya sebuah risalah dari Allah Ta'ala juga harus seperti itu. Orang iso langsung nang Gusti Allah. Butuh pada yang namanya sebuah utusan butuh terhadap yang namanya para malaikat. Malaikat baru menerimanya dari Allah Ta'ala. Buat bahasan beliau wa nadribu lidzalika masalan walillahil masalul a'la anta idza arata ata lambatin sahiratin wa indaka tayyarun kahribaiyun alin hal yumkinu an tusilahu bi hadhil labbah la li annaha satahtariku fawran. Kowe duwe lampu langsung bocok aluran listrik sing gede kuwi. Sing enek ya bledak, Pak. Tapi yang namanya aliran listrik itu harus kamu taruh ke saklar dulu ya, biar nanti dayanya itu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhannya masing-masing. Di saklar rekene Rasul seorang utusane lampu-lampu yang ada di rumah. Guys, itu penggambaran yang digambarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Masya Allah. Iki tuwa ya sih. Pun sak manten mawon ya. Wis kemringat kabeh pisan. Pun niki tengah-tengah ayat bijing kula sempurnaaken insyaallah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kullau kana fil ardi yamshuna kullau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasulah ilahuna wa alam bisawab.